Assalamualaikum, Nak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oh iya, Nak. Satu orang ya. Menyiapkan kelasnya. Ya, siapa? Buka topinya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, sebelum kita memulai pelajarannya hari ini, Ibu mau absen dulu ya. Iya. Kecil tulisannya, Ibu nggak lihat. Adrian, Alvin, Andi, Syafa. Gimana orangnya? Humaira, Keila, Kinzi, Fah, ini Fakul. Siapa? Faki. Nak, ada yang ingin saya mau tanyakan. Kalian tahu enggak yang namanya asam? Hah? Tahu. Asam itu yang mana? Jeruk. Itu contohnya asam ya. Apalagi? Lemon. Apalagi jeruk nipis. Apa cuma jeruk saja? Blimbing. Apalagi? Jambu. Tapi ada jambu yang manis, Pak? Iya. Ada juga mangga yang manis? Iya. Itu contohnya. Kalau basah ada yang tahu? Basah. Kan di kehidupan kita sehari-hari kalau ada malam, ada siang, ada gelap, ada terang. Jadi ini lawannya asam adalah basah. Bukan pakai H ya. B-A-S-A, basah. Iya, jadi ada lawannya. Jadi kalau misalnya kalian habis berolahraga, biasanya bau badannya bagaimana? Bau keringat. Biasanya bau keringatnya apa? Asam, bau kecut tah? Iya. Jadi supaya yang sering itu berbau kecut yang bagian mana? Ketiak. Iya. Jadi kalau ketiaknya berbau, biasanya dikasih apa, Nak? Deodoran. Jadi deodoran itu termasuk basah, ya, basah. Contohnya lagi yang termasuk basah. Kalau kalian mandi pakai apa? Sabun. Rambutnya pakai apa? Sampo. Jadi itu contoh basah ya. Tapi itu di kehidupan kalian sehari-hari. Tapi ada juga yang namanya zat kimia. Ya, ada namanya zat kimia. Ada asam namanya, kalau kalian makan bakso pakai cuka, ya, itu namanya asam asetat. Asam asetat namanya, Nak. Itu nama kimianya, tapi nama sehari-harinya adalah cuka. Ada juga nama lainnya, namanya CH3COOH. CH3COOH, jadi seperti ini. CH3COOH. Ya, ini namanya asam cuka atau asam asetat. Ya. Ya. Ada juga namanya basa.
basa seperti NH4 OH, amonium hidroksida ya. Barangkali kalian belum kenal ya. Nah, jadi basa seperti itu. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini ya. Tapi sebelumnya Ibu mau bagikan pretestnya nak. Iya, bisa ya? Jumlahnya kalian berapa di sini? 36. Mungkin nggak semua dapat. Kirim ke belakang nak. Bisa kirim ke belakang nak. Satu lagi. Iya, enggak semua dapat ya. Barangkali enggak cukup. Jadi, sudah semua? Iya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi zat yang bersifat asam atau basa di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kemudian kalian juga harus mengetahui konsep asam basa, Arrhenius, Bronsted Lowry dengan Lewis ya, ada 3. Kemudian kalian juga harus bisa membandingkan ketiga konsep asam basa tadi ya. Lanjut, yang keempat, kalian harus bisa mengidentifikasi yang mana larutan asam dan larutan basa ya. Ya, itu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, sekarang nak, tolong perhatikan slide yang ada di atas ya. Jadi ini adalah salah satu contoh asam, jeruk. Iya. Kemudian integrasi nilainya adalah rasa keingintahuan kalian. Apakah kalian gemar membaca, kreatif, bertanggung jawab, jujur, dan komunikatif. Kemudian, ini adalah teori asam basa menurut Arrhenius ya. Jadi, dia menyatakan bahwa zat yang larutannya dalam air dapat memberikan ion hidrogen. Kemudian dia dapat terionisasi. Jadi ini HCl terionisasi menjadi H+ dan Cl- ya. Itu menurut Arrhenius. Asam adalah zat yang larutannya dalam air dapat memberikan ion hidrogen. Artinya dia donor hidrogen. Kemudian ini asam kuat dengan basa lemah, ya. Termasuk asam kuat HCl, HBr, HI, HNO3 itu ya. Kemudian kalau dia banyak menghasilkan H+, berarti dia asam kuat. Kalau sedikit H+ yang dia hasilkan, berarti dia asam lemah.
Lanjut ya, ini beberapa reaksi ionisasi asam. Ionisasi artinya dia terurai ya menjadi H+ dengan minus ya. Nah, misalnya ini. HF menjadi H+ dengan F-. Terionisasi ini namanya nak, ya. Dia terionisasi. Jadi HF terionisasi menjadi H+ dan F-. HBr terionisasi menjadi H+ dan Br-. Itu namanya terionisasi. Nanti sebentar kita lanjut ya. Kalau ada yang kurang jelas. Kemudian basa. Basa adalah yang bisa menghasilkan ion hidroksil atau OH-. Itu basa. Kemudian contohnya ini NaOH. NaOH, natrium hidroksida. Dia terionisasi menjadi Na+ dan OH-. Iya. Kemudian ya, basa menghasilkan ion OH-. Ini basa kuat. NaOH, KOH, CaOH 2 kali. Jadi namanya natrium hidroksida, kalium hidroksida ya. Ada namanya nak. Kemudian menurut Bronsted-Lowry. Jadi asam basa adalah senyawa yang memberikan proton atau H+. Jadi kalau basa yang menerima proton. Ya. Lanjut. Nah, ini misalnya nak, H2O tambah air, dia terionisasi menjadi H3O plus dan OH- ya. Jadi ini asam, ini sebagai basanya air, dia terionisasi menjadi asam dan basa, ya. Itu menurut Bronsted-Lowry. Kita lanjut. Jadi asam basa menurut Bronsted-Lowry ini ya nak. Ada di bahan ajarnya, sebentar ibu bagikan ya. Kemudian asam basa menurut Lewis. Kalau asam dapat menerima pasangan elektron, ya, memiliki pasangan elektron. Dia menerima, tapi kalau dia basa, dia harus memberi pasangan elektron. Itu bedanya. Jadi beda Arrhenius, beda Bronsted-Lowry, beda Lewis, ya. Ini yang namanya pasangan elektron. Pasangan elektron. Ya. Jadi ini begini modelnya ya. Pasangan elektron, dia bisa memberi. Kalau ini menerima. Jadi modelnya begini kalau disederhanakan nak. Ini berpasangan, ini berpasangan. Jadinya begini, ya. Ini namanya rumus struktur, ya. Lanjut. Jadi ini bedanya Arrhenius, Bronsted-Lowry dengan Lewis. Jadi Arrhenius asam menghasilkan ion H+. Kalau Bronsted-Lowry dia donor proton. Kalau Lewis menerima pasangan elektron. Kalau basa menghasilkan ion OH-. Kalau Bronsted-Lowry dia akseptor proton. Kalau Lewis memberi pasangan elektron, ya. Jadi nak, ada juga indikator, ada namanya indikator. Jadi indikator itu adalah suatu bahan yang bisa kita gunakan untuk mengecek suatu zat. Apakah dia bersifat asam,
basa atau garam, ya, atau dia netral. Jadi itu namanya indikator. Jadi misalnya air minum kalian, toh kalian bisa tes pakai asam, pakai indikator ya, pakai indikator. Ada juga yang mau tes air seninya, apakah air seninya termasuk asamkah atau basa, bisa menggunakan indikator. Ya, bisa menggunakan indikator. Jadi indikator itu ada beberapa macam ya. Ada namanya lakmus, kertas lakmus. Ada namanya indikator buatan dalam bentuk larutan dia. Ada namanya indikator alami yang kita ambil di alam. Ada kunyit, bisa juga menggunakan bunga-bunga yang berwarna. Ada yang tahu bunga-bunga yang berwarna? Misalnya bunga kembang sepatu. Apalagi yang berwarna? Selain bunga kembang sepatu. Kulit buah apalagi yang merah itu? Naga, buah naga juga bisa digunakan indikator. Yang jelas dia harus berwarna ya. Kita lanjut. Jadi ini yang namanya kertas lakmus, nak. Jadi kalau dia asam, dia bisa memerahkan kertas lakmus biru. Jadi ini kalau kertas lakmus birunya dicelup, ini lakmus birunya berubah menjadi merah. Kalau lakmus merah dicelupkan ke larutan asam, warnanya tetap merah. Kalau dia larutan basa, kertas lakmus biru dimasukkan ke larutan basa, berubah menjadi merah. Larutan basa dicelupkan ini kertas lakmus biru, dia tetap biru. Tapi kalau kertas lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan basa, dia berubah menjadi biru, ya. Tapi kalau dia netral, ini kedua-duanya dicelup, tetap warnanya tidak berubah, ya. Iya. Nah, sekarang nak, ini ya, bisa kalian perhatikan video berikut. Jelas nggak yang di belakang? Jadi lakmus merah dan lakmus biru ya. Ini aqueous. Lakmus merah dicelup tetap berwarna merah. Lakmus biru dicelup tetap berwarna biru. Jadi aqueous tetap merah ya, lakmus merahnya. Kertas lakmus biru tetap biru, berarti dia netral. Ini apa? Cuka. Lakmus, ya, lakmus merahnya dicelup, tetap berwarna lakmus birunya dicelup. Jadi nak, seperti itu ya kesimpulannya, bahwa kalau dia asam pasti berubah menjadi merah kalau dia lakmus biru. Lakmus merahnya tetap merah. Kalau dia basa sebaliknya, lakmus biru tetap biru dan lakmus merah berubah menjadi biru, ya. Nah, sekarang
Ibu mau kalian bagi kelompok? Ya, bisa 6 orang. Sudah jadi berapa? 1, 2, 3. Lebih kelompoknya nak? 1, 2, 3, 4, 5. Yang bagus tulisan kita. Ini nak? Oh ini berlima. Siapa yang suka menulis? Apa yang begini? Dijawab. Baca ini bahan ajarnya. Kalian bisa cari jawabannya di sini atau di media online atau ya boleh minta tolong sama Mbak Google. Mbahnya toh. Jadi ada bahan ajar nak. Bisa juga kalian cari materinya di buku atau di media online ya. Yang lain perhatikan temannya ya. Ya. Siapa moderatornya? Harus berani. Coba jangan diganggu temannya. Coba dengarkan nak ya, yang lainnya perhatikan. Iya. Persilakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Rehana Jasmin sebagai moderator dari kelompok 1. Dari kelompok saya akan mempresentasikan hasil tugas yang telah kami kerjakan. Iya. Kopinya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kata pada menurut Harvenius berikan contohnya. Menurut Harvenius, asam adalah zat yang jika dimasukkan Kesimpulannya. Tidak ya, selesai lagi baca. menunjukkan bahwa asam dan basa memiliki perbedaan yang tidak jauh. Contoh asam, jeruk, lemon, dan jeruk. Contoh basa deterjen, pasta gigi. Sedangkan garam hanya bersifat garam saja, tidak termasuk asam dan basa. Moderator, kembali ke moderator. Iya. Minta tanggapan dari temannya. Iya. Baik, itulah yang ada yang dikerjakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya, ada yang kurang jelas? Silakan. Ya. Ada yang mau bertanya dari kelompok? Kelompok 2? Tidak, Bu. Tadi pertanyaannya apa, nak? Isi, tanya. Bertanya ke ya? Ya, silakan. Video bertanya ke orang. Oh, ini ada temannya yang mau bertanya. Silakan, nak. Tanya. Silakan. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya, apa contoh dari asam? Itu saja. Ya.
Saya kira tadi 50 masih 1 menit. Saya kira tadi 57 menit. Baik, kami akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 5. Apa itu contoh dari asam? Ya, Contoh dari asam yaitu jeruk, lemon, dan cuka. ya, silakan duduk. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok 2. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Coba kelompok 2. Kelompok 2. Coba tiga orang saja nak. Coba cepat nak. 3 orang sembarang kita nih. Cepat nak. Lagi 3 menit. Coba. Bagaimana sih antisipasinya? Dia belum penutupnya lagi. Kelompok saja. Oke nak. Tolong perhatiannya. Jadi, halo, perhatiannya dulu ke sini, ya. Jadi nak, berdasarkan materi yang tadi kita bahas, ya, apakah ada di antara kalian yang kurang mengerti tentang materi tadi? Ada yang tidak jelas? Jelas tidak? Alhamdulillah. Kalau sudah jelas, alhamdulillah, karena tadi kesimpulannya asam adalah zat yang bisa memerahkan lakmus merah dan memerahkan lakmus biru. Asam adalah zat yang bisa basa adalah zat yang bisa membirukan lakmus biru dan membirukan lakmus merah, itu basa. Jadi itu kesimpulannya ya. Nah, coba perhatiannya ke sini. Kalau sudah jelas, sudah mengerti, nanti ada link yang Ibu bagikan ke kalian, 1 orang di grup ya. Itu kalian bisa jawab lewat link ya. Iya. Coba 1 orang lagi ya. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan ucapan doa. 1 orang. Ya. Hafid. Ya. Siapa namanya? Rafif. Coba kita berdoa sebelum menyelesaikan materi ya. Sebelum kita Bersih. Bersedia. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya nak. Nak. Iya. Ya, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya nak. Ingat linknya ya, kirim ke Ibu. Assalamualaikum.